Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah masih semangat menjalani aktivitas yang serba terbatas? Ya, seperti yang kita ketahui, saat ini kita sedang dilanda virus COVID-19, di mana kita disarankan untuk meminimalisasi kegiatan di luar rumah dan tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang begitu penting. Atau kita sering mendengar kampanye stay at home yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Selama kita di rumah, tidak asing dan tidak lain, yang selalu menemani kita di rumah tentunya gadget dan koneksi internet, bukan? Ya, begitulah kira-kira kondisi kita saat ini. Nah, berbicara mengenai gadget dan koneksi internet, daripada kalian di rumah hanya sibuk membalak-balikan sosmed, ada baiknya nih kita memanfaatkan gadget dan internet kita untuk hal-hal yang lebih produktif. Baiklah, pada podcast ini saya akan menjelaskan tentang memanfaatkan digital marketing di tengah pandemi COVID-19. Kalian tahu nggak apa itu digital marketing? Jadi, digital marketing itu adalah upaya pemasaran atau promosi yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau internet untuk mencapai tujuan pemasaran. Jadi, semenjak wabah COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, aktivitas jual beli yang tadinya secara langsung, di mana di masa pandemi ini, aktivitas jual beli banyak dilakukan secara online. Itulah sebabnya kita harus mengikuti perubahan perilaku konsumen agar bisnis kita ini tetap berjalan dengan lancar. Dan juga itulah sebabnya mengapa sebuah bisnis perlu melakukan strategi digital marketing selama pandemi ini. Berikut saya akan menjelaskan 3 alasan pentingnya digital marketing selama pandemi. Yang pertama, orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk online. COVID-19 ini telah memaksa kita untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah, yang mengakibatkan saat ini lebih banyak orang yang melakukan berbagai aktivitas secara online, mulai dari kegiatan belajar, bekerja, berbelanja, dan lain-lain. Sebagai pemilik bisnis, Anda harus bisa memanfaatkan kondisi tersebut. Gunakan strategi digital marketing dengan tepat untuk menjangkau target audiens secara online. Karena sebagian besar waktu digunakan untuk online, maka saat ini merupakan kesempatan besar untuk menarik perhatian dari target market secara online. Yang kedua, digital marketing lebih hemat biaya. Anggaran pemasaran yang Anda miliki harus bisa dipergunakan seefektif mungkin, bukan? Terutama di masa sulit seperti ini. Jika dibandingkan dengan pemasaran secara tradisional, pemasaran secara digital jauh lebih hemat biaya. Selain itu, pemasaran digital juga memungkinkan Anda untuk menjangkau target market secara tepat sasaran. Jangkauannya juga lebih luas karena dapat diakses secara global. Yang ketiga, menurunnya kunjungan konsumen ke toko offline. Sejak pandemi, banyak bisnis yang mengalami penurunan kunjungan di toko offline-nya. Pemerintah di beberapa daerah juga menerapkan pembatasan jam operasional untuk mencegah penularan virus. Untuk mengatasi kondisi ini, banyak bisnis yang beralih menggunakan platform digital untuk memasarkan produk atau layanannya. Nah, jika tadi kita membahas tentang alasan pentingnya digital marketing, berikut kita akan membahas tentang strategi apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk para pelaku digital marketing pada masa pandemi saat ini. Yang pertama, tetap melakukan komunikasi dengan customer. Nah, jadi dengan banyaknya orang yang harus self-quarantine di rumah dan nge-scroll sosial media mereka agar tetap update berita terbaru atau sekedar mencari hiburan semata, yang harus dilakukan adalah ikut menampilkan konten bersifat kepedulian sosial saat masa pandemi lewat sosial media. Jadi perlu kita ingat, konten yang kita tampilkan ini nggak harus selalu tentang jualan gitu. Jadi, sehingga kita mampu membentuk ikatan yang cukup kuat dan membangun koneksi dengan konsumen. Yang kedua, pelaku usaha harus mengoptimalkan media sosial yang dimiliki.
Jangan kasih kendor. Itulah kata-kata yang pas untuk situasi saat ini. Jadi, kita bisa memulai dari membuat konten yang menarik dari segi visual maupun caption, memanfaatkan website untuk memperkenalkan informasi usaha lebih detail, memperluas penjualan melalui e-commerce. Yang ketiga, berikan diskon yang menarik. Seperti yang kita tahu, bahwa salah satu dampak dari pandemi yaitu banyaknya masyarakat yang di PHK. Jadi, otomatis mereka itu kan tidak mendapatkan pendapatan sama sekali nih. Dan pasti mereka berpikir dua kali tuh untuk menghabiskan uang. Mereka akan lebih berhemat dalam berbelanja. Memberikan diskon pada produk adalah salah satu solusinya. Cara ini mampu mendapatkan simpati pelanggan dan dapat juga mendatangkan pelanggan di luar target pasar kita. Dan tentunya pemasukan tetap terus berjalan. Yang keempat, gunakan platform yang tepat. Nah, penggunaan media sosial di Indonesia ini menduduki peringkat tertinggi kelima di dunia dengan waktu penggunaan media sosial selama 3 jam 26 menit setiap harinya, di mana Instagram, Facebook, WhatsApp, dan YouTube merupakan platform media sosial yang paling banyak diakses oleh pengguna internet di Indonesia. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha digital marketing dapat memanfaatkan platform tersebut. Yang kelima, tetap tenang dan optimis. Dalam mempertahankan pemasaran digital pada masa pandemi saat ini, kita harus tetap optimis ya, dan tenang dalam berbisnis. Upayakan untuk tetap menjual produk-produk yang dijual, walaupun pendapatan mungkin tidak sebanyak dari biasanya. Namun, kita harus tetap ada rasa semangat dan berjuang untuk menghadapi masa pandemi saat ini. Oke, baiklah. Hal-hal tersebut itulah yang Baiklah, hal-hal tersebut di atas, baik alasan pentingnya dan strategi digital marketing apa saja yang dapat kita lakukan jika kita pelaku bisnis yang ingin tetap eksis di tengah situasi pandemi dan perkembangan teknologi saat ini. Jika selama pandemi ini Anda ingin mencoba menerapkan strategi digital marketing pada bisnis Anda, beberapa cara tersebut bisa Anda pergunakan untuk memasarkan produk dan layanan Anda. Yang terpenting, apapun yang terjadi pada masa yang akan datang, kitalah yang harus memiliki semangat serta ide-ide cemerlang dan juga inovasi untuk mempertahankan diri menghadapi berbagai situasi. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Baiklah, demikian podcast dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.